Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramasari dari kelompok 5 kelas Perbankan Syariah 4E. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kehujahan hadis. 1. Pengertian hujjah. Hujjah yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 300.000 hadis baik matan, sanad maupun perihal perawi seperti keadilan, catatan dan biografinya atau riwayat hidupnya. Muhadisin yang mendapat gelar ini antara lain Hisham ibnu Urwah yang meninggal pada tahun 146 Hijriah, Abu Huzail Muhammad ibnu Walid yang meninggal pada tahun 149 Hijriah, dan Muhammad Abdullah bin Amr yang meninggal pada tahun 242 Hijriah. Kata kerja berhujjah diartikan sebagai memberi alasan-alasan atau argumentasi yang valid dari muhadisin yang adil dan tidak memiliki cacat, sehingga dihasilkan kesimpulan yang dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. 2. Dalil-dalil kehujahan hadis dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat yang menegaskan tentang kewajiban mengikuti Allah yang digandengkan dengan ketaatan mengikuti Rasulnya. Terdapat surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atii'ullaha wa atii'ur rasul. Qul tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Wa in tati'uhu tahtadu. Wa ma'alar rasuli innal balagul mubin. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul atau Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Terdapat juga pada surah Al-Imran ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'ullaha war rasul. Qul tawallaw fa innallaha yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu fungsi tafsir terhadap Al-Quran. B. Fungsi tafsir terhadap Al-Quran. 1. Bayan takrir. Bayan takrir sebagai fungsi hadis di sini adalah untuk memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari terkait perintah berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis yang mentakrir dari surah Al-Maidah ayat 6. 2. Bayan tafsir. Fungsi hadis sebagai bayan tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum serta memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Sebagai contoh, hadis penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum. Kemudian Nabi SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong hanya dari pergelangan tangan. 3. Bayan tasyri'. Hadis sebagai bayan tasyri' ialah pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh hadis mengenai zakat fitrah. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 syah kurma atau 1 syah gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar.
Beliau memerintahkan dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan satu kelompok dengan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Septianingsi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu bayan nats. Secara etimologi, an-nats memiliki banyak arti, diantaranya at-takhir, mengubah, al-itbal, membatalkan, at-tatwil, memindahkan, atau ijalah, menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nats sebagai ketentuan yang datang, kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungan dan lebih luas. Salah satu contohnya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menaskan surah Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Al-Baqarah surah 80. Fungsi hadis sebagai bayan nats ini masih terjadi perdebatan di kalangan ulama. Para ulama Ibnu Hazm dan Muttaqadim membolehkan nats Al-Quran dengan segala hadis walaupun hadis ahad. Kelompok Hanafiyah berpendapat boleh nats dan hadis masyhur dengan mengkhawatirkan, sedangkan para Mu'tazilah membolehkan menas dengan syarat hadis harus mutawir. Selain itu, ada juga yang berpendapat bayan nats bukanlah fungsi hadis. Yang seterusnya, bayan tafsil. Al-Sunnah sebagai bayan tafsil, artinya Al-Sunnah sebagai perinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal, seperti tentang kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam Al-Quran, akan ibadah haji. Di dalam Al-Quran, tidak dijelaskan secara rinci tentang tata cara pelaksanaannya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, contohlah oleh kalian dariku tata cara pelaksanaan ibadah haji kalian. Berikutnya bayan takyid. Bayan takyid adalah penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat tertentu. Kata mutlak artinya kata yang merujuk pada hakikat itu sendiri, apa adanya tanpa memandang jumlah atau sifatnya. Penjelasan Nabi berupa takyid terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mutlak. Contoh bayan takyid seperti firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Maidah ayat 38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Bijaksana. Kata yad, tangan, pada ayat di atas belum jelas maknanya atau batasan tangan yang dimaksud. Demikian juga kata al-qatlu, memotong, artinya memotong, juga belum jelas pengertiannya, sebab bisa berarti memutuskan dan bisa juga berarti melukai. Dalam ayat tersebut juga tidak dijelaskan tentang ukuran dan batas materi yang dicurinya. Terkait dengan hal ini, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa yang dimaksud dengan yad pada ayat tersebut adalah tangan kanan dengan batasan potong tangan tersebut hanya sampai pergelangan tangan, tidak sampai pada siku atau bahkan bahunya. Rasulullah bersabda, Rasulullah didatangi seseorang dengan membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan
Dalam riwayat lain juga dijelaskan tentang ukuran barang yang dicuri sehingga seseorang pencuri harus dijatuhkan hukuman potong tangan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum.